Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Zubaidi MA, Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur, Al-Ustadz Dr. Andes Asep Ahmad MPD, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Suhaidi Husni LCMA, para asatiz, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh Ahad ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan menghadiri majlis-majlis taklim, dan pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduk iktikaf melanjutkan sholat subuh berjamaah kita dengan taklim. Mudah-mudahan setiap apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan kedamaian hidup, serta memiliki anak yang soleh dan solehah. Marilah kita buka dengan surah Al-Fatihah, surah sebagai pembuka. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hazihi niyah wal kulli niyatin salihah wa ila hajratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh jajaran DKM, baik ketua, sekretaris, bendahara, dan semua divisi-divisinya. Yang saya hormati para asatid, para masyayikh, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini. Mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik inayah serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa bersama-sama berada di dalam masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kemudian kita iringi dengan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Ya alhamdulillah, setelah kita Ramadan ya, dan halal bihalal, pada minggu yang kedua ini di bulan April bisa kita mulai kembali.
Dan tentu tak lupa ini masih lebaran, masih sawalan ya Pak, minimal masih bulan Syawal. Ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul kembali kepada kesucian dan insya Allah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa pada kajian kita yang lalu kita masih berbicara soal najis dan sekarang kita coba ingin mengkaji kembali tentang najisnya anjing dan babi. Sungguh pun ya saya yakin ini semua kita sudah paham soal najisnya anjing dan babi, tetapi lagi-lagi dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ada diskusi-diskusinya ya, yang kalau kita tahu kan sangat simpel, ya anjing ya babi ya najis mughaladzah, titik sudah gitu kan. Tapi sebenarnya ada banyak diskusi di dalamnya tentang kekuatan kenajisannya itu seperti apa gitu ya, apakah misalnya anjing gitu ya, apakah kemudian seluruh badannya itu najis mughaladzah atau hanya air liurnya saja. Nah ini ada diskusi. Wa yaghsilul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturab, dan bejana yang dijilat oleh anjing, maka anjing dan babi maka harus dicuci 7 kali, yang mana salah satunya harus dengan debu. Wa yughsilu min sairin najasat marratan wahidah ta'ti alaihi wassalasu afdol. Adapun dari najis-najis yang pada umumnya, najis yang mutawasitoh gitu ya, ataupun yang mukhaffafah gitu kan, maka dia cukup dicuci dengan sekali saja, wassalasu afdol, dan 3 kali tentu lebih utama. Ammal kalbu, nah dasarnya apa? Dasarnya atau dalilnya ketika bejana itu dijilat oleh anjing lalu dia harus dicuci dengan 7 kali yang salah satunya dengan debu, itu apa dasarnya? Apakah Al-Quran atau di dalam hadis baginda Rasul? Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka dasarnya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum fal yuriqhu summal yaghsilhu sab'a marrat. Kalau ada anjing yang menjilat air yang ada di dalam bejana kalian, maka fal yuriqhu, ya buang air itu. Tapi tidak selesai dengan hanya membuang air, ya air ataupun apalah di dalamnya, umpamanya dalamnya sayurnya dibuang gitu ya, yang cairan-cairan maka dibuang. Summal yaghsilhu sab'a marrat, kemudian bejananya itu atau tempatnya itu dicuci 7 kali. Wa fi riwayatin ukhra tahuru inahadikum idza walahu fihil qalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Dalam hadis lain dikatakan bahwa sucinya bejana kalian ketika dijilat oleh anjing, maka dengan mencucinya 7 kali ya, dan salah satunya atau yang pertama adalah dengan turab, dengan debu. Ini. Wa fi riwayatin lahu faghsiluhu sab'a marrat
wa'afiruhu ats-tsaminata bit-turab. Ada juga riwayat mengatakan faghsiruhu, maka cucilah bejana itu sab'a marratin 7 kali, wa'afiruhu, ya, dan buanglah, ya, dan buanglah, atau wa'afiruhu, tadi yang buangnya isinya, ya, isinya buanglah, isi airnya, isi apapun yang dijilai itu dibuang. Kemudian wa'afiruhu, dan campurlah atau iringilah, ya, as-saminah yang ke-8 biturab. Jadi kalau riwayat yang kedua ini 8 kali cucian, yang salah satunya dengan debu, ya, tapi yang populer 7 kali, salah satunya dengan debu. Wal wuluhu, apa sih yang disebut dengan wuluh? Tadi kan idza walagha al qalbu, ya, itu apa? Atau wulughil kalbi itu apa? Wal wuluhu fil lughah asyarbu bi atrafil lisan. Yang namanya wuluh, ya, atau walagha tadi itu adalah meminum dengan ujung lisan, ya, ujung lidah, ya, ujung lidah daripada anjing ataupun babi. Ya, jadi binatang itu kan kalau minum, ya, lidahnya ikut masuk ke dalam bejana tersebut. Wajhud dilalah, segi dalilnya adalah annahu alaihi salatu wassalam amara bil ghusli, ya. Dari hadis yang ada itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk dicuci, ya. Wa zahiruhu al-wujub, dan dari zahir hadis tersebut menunjukkan hukum wajib. Wa qauluhu tahuru yadullu ala tadhir, ya, dalam hadis tadi tahuru inna yahadikum menunjukkan apa? Menunjukkan at-tathhir, kita disuruh untuk mensucikannya. Artinya bejana itu akan menjadi suci kalau bejana itu dicuci 7 kali, ya, dan salah satunya adalah menggunakan debu. Wat thaharah takunu an hadasin wa an najasin. Dalam hadis di atas ini kan kaitan dengan toharoh, dengan kesucian, ya, ketika seekor anjing atau beberapa ekor anjing meminum air yang ada di dalam bejana. Nah, ini tentu menunjukkan, ya, kalau Nabi Muhammad mengatakan tahuru inna hadikum, sucinya bejana kalian, artinya apa? Suci itu setelah dicuci dengan 7 kali cucian yang salah satunya dengan debu. Nah, ini menunjukkan adanya najis dari anjing ataupun babi tersebut. Dan di mana kita tahu yang namanya suci berarti dia terbebas dari hadas dan najis, ya, hadas dan najis. Wala hadasahuna, dan berkaitan dengan ini tidak ada hadas, ya, jadi najisnya anjing, najisnya babi itu bukan hadas, tetapi dia adalah fatun uyyinan najasu, maka ini adalah sudah sangat jelas merupakan najis, gitu. Artinya mensuci benda-benda itu dari jilatan anjing dan babi itu adalah karena keduanya itu najis. Fa in qila al-muraduhuna at-taharu al-lughawiyah, kalau dikatakan di sini adalah at-taharu al-lughawiyah, bersuci hanya dalam konteks kebahasaan, fal jawab, ya, ini kalau ini panjang diskusi, anna hamlal lafz al-haqiqah asy-syar'iyyah muqaddamun ala al-haqiqah al-lughawiyah, wa annahu ba'asa li bayani syar'iyyat wa fil hadis dilalatun ala najasati ma walagha fil qalb wa in kana ta'aman mai'an harama akluhu.
Ya, jadi maksudnya intinya itu memang secara hakikat najis, ya. Bahwa apa-apa yang dijilat oleh anjing maupun babi tersebut, wa in kana ta'aman ma'ian haruma akluhu, ya, maka kalau berupa makanan yang cair, ya, ta'aman ma'ian haruma akluhu, jadi haram untuk dimakan. Maksudnya apa? Kalau itu cair, Pak, maka satu bejana itu sudah harus dibuang semua. Li'anna iraqatahu ido'atu malin. Tentu kalau ini tidak ada sebab, ya, kalau nggak ada sebab, membuang makanan yang dijilat anjing itu kan sebuah kesia-siaan. Kita menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya. Falau kana tahiran lam yu'mar bi iraqatihi. Andai kata itu suci, nggak mungkin Nabi memerintahkan untuk membuangnya, ya. Ma'ana qad nahaina an itu'atil mal, sedangkan Nabi sendiri telah melarang kita untuk menyia-nyiakan harta, ya. Artinya bahwa perintah dalam hadis tadi untuk membuang apa yang ada dalam bejana itu, ya, dan pasti yang dalam bejana itu hal yang bermanfaat. Kalau berupa air, ya, apalagi zaman itu air itu sangat manfaat. Kalau berupa makanan apalagi, juga nggak mungkin Nabi menyuruh untuk membuangnya. Tapi karena ada perintah membuangnya itu, berarti sudah pasti ini dikarenakan adanya najis pada zat ataupun benda cair yang telah dijilat anjing maupun babi. Summa la farqa baina ayyatanajjasa biwulughihi au baulihi au dammihi au irqihi au sya'rihi au ghairi dzalika min jami' ajzaihi wa fudulatihi, ya. Tidak ada perbedaan yang najis itu, ya, pada anjing maupun babi, ya, biwulughihi, ya, baik karena jilatannya ataupun karena kencingnya atau darahnya atau apa namanya apa yang keluar dari tubuh cairan, apa namanya, apa, keringatnya, ya, au irqihi au sya'rihi, ataupun rambutnya, semua sama. Jadi hukum darahnya anjing, darahnya babi sama, najis mughaladzah. Ya, keringatnya juga sama. Makanya kalau ada anjing maupun babi yang basah, ya, dan kita pegang, itu ya najisnya najis mughaladzah, ya. Kemudian bahkan rambutnya sekalipun, ini menurut apa namanya, sebagian besar ulama, fa innahu yuhsalu sab'an, itu dicuci 7 kali, ihdahunna biturab, yang salah satunya menggunakan debu. Jadi semua, Pak, ya, air liurnya, ya, darahnya, ya, pipisnya, tentu kotorannya juga, ya, dan bahkan keringatnya tadi, bahkan rambutnya, ya, rambut anjing itu ataupun babi kalau kesentuh oleh kita dalam keadaan basah, ya, maka ya najisnya najis mughaladzah, gitu. Ya, karena itu sekarang yang perlu hati-hati adalah banyaknya bulu babi yang digunakan untuk aksesoris, bahkan mungkin untuk sikat gigi dan lain-lain. Ini yang apa namanya, lembaga pemeriksa halal itu sangat berhati-hati soal ini, ya, karena zaman sekarang ternyata banyak kandungan-kandungan, terutama babi. Kalau anjing mah hampir nggak ada, ya. Kalau yang dijadikan apa namanya, jadikan alat kosmetik atau apa dari anjing tuh, ya, setahu saya nggak banyak diskusi lah. Walaupun anjing ini sudah kita katakan najis dan haram, ya, tapi yang banyak di tengah-tengah masyarakat adalah yang berasal dari babi. Kenapa? Ya, ini memang Allah menguji kita. Babi itu, ya, katanya dagingnya ya enak, ya, dan seluruh tubuhnya itu banyak manfaatnya secara kegunaan
kalau tidak memperhatikan syariat ya kulitnya, ya rambutnya, ya bahkan lemaknya pun luar biasa. Lemak babi itu enak sekali dan bisa untuk campuran makanan. Yang belum menjadi lezatnya itu luar biasa gitu ya. Tidak lezatnya itu biasa saja, nggak begitu, melebihi kelezatan yang lain yang tidak diberikan lemak babi. Kalau lagi makan bakso enak banget, hati-hati Pak. Ya, makan bakso nggak ada label halalnya, ya hati-hati, ini kok bakso enak pol gitu ya. Ya, tapi insya Allah kalau yang punya itu Pak Haji ya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kalau sudah ada label halalnya, sudah kita percaya saja gitu kan, sama yang memeriksa. Ya, andai pun umpama dia ketika memeriksa itu memberikan sampel yang bagus, tapi yang beredar itu tidak bagus, nah itu perkara lain ya, perkara lain. Intinya kita percaya kalau sudah ada label halalnya. Tapi kita juga ya, walaupun memang label halal itu sangat penting, kadang-kala juga tidak perlu merepotkan diri sendiri lalu membatasi, kalau tidak ada label halal saya nggak mau makan misalnya ya, lalu diberlakukan secara umum. Masuk warteg cari-cari label halal, mana label halalnya ini, karena warteg nggak ada label halal dia nggak mau makan Pak ya. Ada yang juga masuk warung Padang ya, warung Padang yang, kalau warung Padang yang sederhana dalam tanda kutip itu, yang kecil maksudnya, pasti kan belum ada sertifikasi juga ya, kecuali warung Padang merek ya. Kalau warung Padang merek itu karena itu merek besar ya, itu sudah ada kalau nggak salah. Tapi warung Padang yang di pinggir jalan yang kecil-kecil itu kan mereka tidak sempat atau mungkin merasa nggak perlu. Mereka yang kita sih perlu, tapi mungkin pemiliknya itu merasa karena volumenya kecil lalu mereka tidak mengajukan label halal. Kita bagaimana? Ya kehati-hatian perlu, tetapi menyulitkan diri sendiri juga tidak perlu gitu. Ya insya Allah lah kalau yang apalagi di Indonesia, kecuali kalau kita berada di daerah yang minoritas muslim ya, Bapak di Bali hati-hati, entah warung Padang entah warteg ya hati-hati juga gitu kan ya. Di luar negeri hati-hati gitu kan. Jadi apapun yang merupakan bagian daripada anjing dan babi itu ya merupakan najis mughaladzah. Nah ini ada pendapat yang lumayan agak berbeda. Qala An-Nawawi fi Raudhah, Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dia berkata, wa fi wajhin sadzin, kata beliau ada pendapat yang aneh, pendapat yang syadz, yang nyeleneh katanya, annahu yakfi fi ghusli ma siwal wuluh marratan ya, fi ghusli ma siwal wuluh marratan ka ghusli sairin najasat. Jadi ada pendapat menurut Imam Nawawi, ada pendapat bukan pendapat beliau ya. Dan ini beliau katakan wa fi wajhin sadzin, ini pendapat yang sadz, pendapat yang nyeleneh gitu kan. Ada mengatakan bahwa selain yang dijilat itu cukup ya dicuci sekali saja sebagaimana najis yang lain gitu Pak. Jadi ternyata ada ulama yang berpandangan seperti itu. Tapi Imam Nawawi mengomentarinya ini mah pendapat aneh, pendapat nyeleneh gitu. Artinya kita nggak usah ikut itu. Tapi kalau kita mendengar ada orang yang berpandangan begitu ya memang secara diskusi para ulama ada ulama yang mengatakan demikian. Karena ini pemahaman yang tekstual dalam arti yang ada di dalam hadis itu ya kan wuluh iza walagho ya, kalau dijilat kan tidak menceritakan keringatnya, nggak menceritakan darahnya dan lain-lain ya, maka yang dicuci 7 kali cuma kalau dijilat saja. Ini menurut ulama yang ini ya. Tapi menurut Imam Nawawi itu wajhin sadzin, namanya pendapat yang sadz, yang jeleneh. Wa hadzal wajhu qala fi syarhil muhadzab innahu muttajihun wa qawiyyun min haitsu dalil
Tapi memang ada yang dukung, ya ada yang dukung. Maksudnya yang saya katakan tadi ini memang sebenarnya kuat juga kalau dilihat dari segi dalilnya. Kenapa? Bi annal amro bil ghasli sab'an innama kana liyanfirahum an muwakalatil kullab. Ya artinya bahwa tadi yang mengatakan seperti itu ada argumentasinya karena takutnya tadi ya, bukan takutnya, memang dalam hadis nggak ada soal darah, nggak ada soal keringat gitu kan. Ya, tapi kemudian dalam muhadzab tegaskan bahwa tapi pendapat yang mengatakan harus dicuci 7 kali itu kuat juga dan lebih kuat. Kenapa? Karena perintah untuk mencuci 7 kali itu ini juga bagian perintah kepada kita untuk menjauhi anjing dan babi gitu kan. Wahal yaghsilu fil hinjir kal qalb al-mla. Nah, ini pertanyaannya, apakah ya hukum bejana yang dijilat khinzir ya babi itu sama dengan anjing apa tidak? Di dalam hadis tadi kan ya dalam hadisnya nggak cerita soal babi, walaupun dalam fikih iya, dalam fikihnya kan wa yasil inna min wuluhil kalbi wal khinzir, dalam fikihnya udah dikatakan ada menjadi najis ketika dijilat oleh anjing dan babi. Tapi ketika mengungkapkan dalil, ternyata di dalam dalil hadis itu tidak ada kata-kata celeng, nggak ada kata-kata khinzirnya, nggak ada. Iza walahul kalbu fi inai hadikum gitu. Jadi hadisnya tidak mengatakan iza walahul kalbu wal khinzir, nggak ngomong begitu. Makanya muncul diskusi, apakah lalu yang dijilat oleh celeng, oleh babi juga sama sebagaimana hukum daripada anjing tadi gitu ya. Kaulani, ada 2 pendapat. Al jadidu wa bihi qat'u ba'dihim. Ya, yang pendapat yang baru ya, dan ini merupakan pendapat yang kuat ya. Na'am li'annahu najasul aini fakana kal qalbal aula. Ya. Ya, jadi khinzir juga najis sebagaimana najisnya anjing. Bal aula, bahkan ini lebih kuat lagi. Ya, kenapa lebih kuat? Karena khinzir itu dalam Quran disebutkan keharamannya. Ya kan, hurimat alaikum al-maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian ya bangkai, darah dan daging babi, gitu kan. Ini memang diskusi yang lumayan panjang ya. Kenapa? Karena di hadis cerita najisnya anjing, ya tapi nggak cerita ya kalau najis udah pasti haram lah ya. Tapi memang di Quran anjing nggak disebut sebagai binatang yang haram dikonsumsi ya. Tetapi kan cukup dengan hadis sudah cukup ya. Tapi memang anehnya ketika soal khinzir tadi di Quran disebutkan ya tentang keharamannya, di hadis tidak disebutkan. Ya, tetapi bagi ahli hukum itu bukan masalah ya, bukan masalah. Kenapa? Ketika disebutkan keharamannya di dalam hadis, tentu dia lebih kuat, lebih larangannya lebih kuat, najisnya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan najisnya anjing gitu kan. Nah ini maka Imam Syafi'i menganggap najisnya khinzir itu ya sama dengan najisnya anjing gitu. Wa qala fil qadim innahu yaghsilu marratan kasairin najasat li anna taghlid fil kullab innama warada qat'an lahum amma yata'adawna min mukhalatatiha wa zajrun kal had fil khamr. Ya, tapi ada juga mengatakan
untuk babi ya dicuci sekali saja, memang nggak ada perintahnya begitu. Ini kalangan tekstualis begitu, karena dalam hadis nggak ada perintah untuk mencuci 2 kali. Kalau dijilat anjing, kalau dijilat babi, maka babi ya cukup sekali saja sebagaimana najis yang lain gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, yaitu jangan dipakai. Yang kita pakai ya pendapatnya di kalangan Syafi'iyah, bahwa anjing dan babi ya sama-sama najis mughaladzah gitu. Nah, lalu ada hal yang menarik. Jadi kan ketika mencuci harus diiringi salah satunya dengan debu. Pertanyaannya, wahal yaqumus sabun wal asnan maqamat turab. Apakah sabun dan zat-zat lain yang sejenis dengan sabun, misalnya portas gitu ya, atau apalah yang kita anggap bisa mensucikan sesuatu ya, misalnya apa, daun, kalau untuk menyamak itu kan daun widara ya, dan lain-lain. Apakah yang seperti itu bisa menggantikan debu? Fihi aqwalun, ada beberapa pendapat. Ahaduan na'am kama yaqumu ghairul hajari maqamahu fil istinja. Ya, seperti dalam istinja. Ya, dalam istinja itu kan perintahnya dengan salah satunya dengan batu. Kalau tidak dengan air, dengan batu. Boleh enggak kalau bukan dengan batu? Kan boleh dengan tisu dan benda-benda keras lainnya gitu kan. Ya, nyatanya itu boleh. Ya, perintah dalam istinja ya boleh dengan batu, boleh juga dengan tisu dan benda-benda keras lainnya. Tapi ya walaupun keras jangan dengan kaca, Pak. Ya, kalau kita istinja dengan kaca gimana? Berdarah-darah nanti kan. Nah itu. Nah ini yang menyamakan dengan pemikiran ini, maka mengatakan ya boleh, berarti debu dalam menyuci kita dari najis mughaladzah boleh digantikan dengan sabun, menurut pendapat ini. Wa kama yakumu ghairu syafi wal qardi fid dibah maqamahu. Ya, sebagaimana dalam menyamak juga ya, itu bisa dengan benda-benda lain, tidak harus dengan daun widara. Ya, kalau dulu kan daun widara, tapi dengan benda-benda lain yang bisa menyucikan atau membersihkan daripada kulit yang masih ada kotoran-kotoran pada saat kita baru mengelupas kulit dari bangkai. Ya, kenapa harus disamak? Karena dari bangkai, Pak. Kalau dari sapi yang hidup, sapi yang disembelih dengan syariah, dengan ketentuan syariah, itu jangan disamak. Ngapain disamak gitu kan? Ya, kalaupun dibersihkan karena akan digunakan untuk jaket atau yang lain-lain, itu bukan menyamak, itu hanya memang syaratnya begitu, untuk jadi jaket yang mesti dibersihkan, tapi bukan karena najis. Ini yang perlu disamak itu kan ketika kulit itu berasal dari bangkai, dari sapi yang mati karena ketabrak mobil atau karena apa gitu ya, yang tidak disembelih secara syariah, maka itu perlu disamak. Dan ketika disamak ya dibersihkan kotoran-kotorannya itu sampai bersih betul, itu kan kulitnya menjadi suci, ya kan. Dan jangan lupa, kulit yang disamak itu betapapun menjadi suci lalu tidak menjadi halal gitu. Suci tapi tidak halal. Kenapa? Karena pada dasarnya dia adalah bangkai gitu loh. Ini yang nanti harus dicermati betul, ini kulit yang disamak yang berasal dari bangkai sama kulit yang berasal dari sapi yang disembelih itu ya bentuknya sama tapi berbeda hukumnya. Ya, berbahayanya kalau kita nggak bisa ngebedain. Lalu kan dulu saya waktu kecil, Pak, kalau ada beduk gitu kan, beduk di masjid, beduknya kan besar ya. Kalau beduknya itu rusak, seneng, Pak, pada rebutan. Apa? Kan sudah kering, tinggal digoreng doang itu. Ya kan, kita goreng, Pak, jadi kerupuk itu, enak itu. Tapi kan pada saat kita menggoreng itu nggak pernah berpikir ini asal
kulitnya itu dari sapi hidup, sapi mati, dari sapi yang disembelih secara syar'i atau sapi yang disembelih sapi yang mati tidak syar'i gitu kan, nggak pernah melihat sampai ke sana. Padahal bisa jadi ya kulit-kulit itu berasal dari hasil samaan ya, hasil samakan. Baik. Wa hadza ma sahahun Nawawi fi kitab Ra'isil Masail. Ini disahkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ru'usul Masail. Wal azhar fil Rafi'i wal Rawdah wa Syarhul Muhadzab annahu la yaqum. Tapi pendapat yang kuat ya di dalam menurut Imam Rafi'i ya dalam kitab Rawdah dan Syarah Muhadzab annahu la yaqum. Debu tidak bisa menggantikan sabun tidak bisa menggantikan debu gitu. Jadi dalam kitab An-Nawawi dimungkinkan, dibolehkan menggantikan debu dengan sabun dan sejenisnya, tapi dalam kitab Muhadzab Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak bisa gitu. Kenapa? Li'annaha toharatun muta'allaqatun biturab. Karena ini memang bersuci yang dikaitkan dengan debu. Jadi penggunaan debu itu memang ya kita harus menerima apa adanya, tak perlu dilogikakan gitu loh. Kira-kira begitu Pak. Kenapa? Fala yakumu ghairuhu maqamahu kattayamum, maka tidak bisa menggantikan debu yang lainnya seperti dalam tayamum gitu loh. Jadi Imam Rafi'i mengkiaskan itu. Tayamum kan bersuci, Allah nyuruhnya pakai debu gitu kan. Apakah boleh debu dalam bersuci tayamum itu diganti dengan sabun? Nggak bisa gitu. Nah, Imam Rafi'i menyamakan dengan ini. Dalam perkara ibadah tidak boleh kita ini menafsirkan ya atau mereaktualisasi gitu, itu nggak boleh gitu. Nah, ya tinggal kita mencari alasan di mana ketika ada debu di sana itu, apakah tujuannya untuk menyucikan dari bakteri dan lain sebagainya, atau memang perintahnya begitu gitu ya. Kalau dari tingkatan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i jelas lebih tinggi Imam Ar-Rafi'i Pak. Ya, karena Imam Rafi'i ini salah satu pengikut Imam Syafi'i yang termasuk biasanya kalau dalam bermazhab itu setelah pendapatnya Imam Syafi'i ya kita kalau di Imam Syafi'i nggak ada ngelihat di pendapatnya Imam Rafi'i gitu. Nah karena itu menurut yang pertama ini maka yang kuat tidak bisa menggantikan debu dengan sabun gitu. Ini yang kuat ya. Ya kalau Bapak percaya oh saya mau ikut Imam Nawawi yang membolehkan itu ya monggo nggak apa-apa, boleh. Ada argumentasinya. Tapi saya setelah disamakan dengan tayamum tadi saya bilang oh iya ya memang nggak mungkin debu dalam tayamum juga digantikan dengan benda yang lain gitu kan. Masuk akal juga Pak. Memang dalam perkara ibadah kita tidak boleh sebenarnya ya nggak boleh terlalu melogikakan, nggak boleh Pak. Atau berusaha menafsirkan dengan tafsir-tafsir baru, nggak bisa. Mencari hikmah boleh. Contoh gini, kurban, ya kita disuruh menyembelih sapi kan, tapi umpamanya, teman-teman kita di Palestina di mana itu lagi sedang kesulitan, ya mereka kena dampak kebiadaban Israel misalnya. Kalau begitu kita nggak usah kurban dalam bentuk nyembelih deh. Kita kumpulkan uang saja sebagai kurban, kita kirim ke Palestina. Perbuatan mengirim uang ke Palestina boleh Pak, tapi menyebut ini sebagai ibadah kurban tidak boleh. Jadi ibadah kurban itu nggak bisa digantikan dengan cara mengumpulkan duit lalu tidak dibelikan hewan, itu nggak bisa. Ya termasuk kadang ada pengurus masjid yang pembaharu, katanya pembaharu, udah ini masjid lagi butuh biaya, nggak usah atau gini, korbannya dengan menyerahkan uang saja, lalu uangnya kita buat bangun masjid. Nyerahkan uangnya boleh untuk bangun masjid, tapi jangan dikatakan sebagai kurban. Kurbannya kurban, harus menyembelih hewan gitu. Tuntunannya begitu, nggak boleh dirubah-rubah gitu. Ya kan? Jadi orang beribadah itu sudah ada kaifiatnya, sudah ada tata caranya.
yang nggak boleh dirubah tata caranya itu, gitu. Itu yang namanya sesuatu yang sudah kalau bahasa kita take for granted, sudah dari sononya begitu gitu, jangan dirubah-rubah. Cari hikmahnya boleh. Seperti najisnya atau haramnya khinzir, haramnya babi. Kita nggak usah melogikakan tentang haramnya babi, Pak. Seringkali kalau saya nanya orang atau nanya bapak pun kadang dijawab, apa sebab haramnya babi? Orang selalu mengatakan karena di babi itu ada cacing pitanya lah, ini itulah ya, kotor lah, apalah gitu ya. Ini bahayanya kalau kita nyebut begitu, lalu ada teknologi yang bisa mematikan cacing pitanya, ya, dan menjadikan daging babi itu sehat dimakan, maka berarti alasan bahaya dari daging babi itu menjadi tidak ada. Kalau nggak ada alasannya berarti apa? Halal dong. Padahal tidak seperti itu. Haramnya babi ya memang sudah tersurat secara jelas dalam Al-Quran, dan Allah tidak mengemukakan alasannya apa gitu. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, taat saya sudah taat saja. Dalam perkara ibadah taat saja, nggak perlu melogikakan gitu. Bukan tidak rasional, tapi melampaui itu, ya suprarasional gitu kan. Kita nggak menjangkau akal kita. Tapi kalau kita mau mengambil hikmahnya apa boleh. Hikmah kenapa diharamkan? Tapi bukan karena kenapa, jadi hikmahnya lah. Hikmah kita tidak makan babi, kita tahu dalam babi ada cacing pita, ini itu yang membahayakan. Ya kalau kita nggak hati-hati, jangan-jangan nanti kita cacingan misalnya gitu. Babi itu hidupnya di tempat yang kotor gini-gini, jangan-jangan secara spiritual berpengaruh terhadap perilaku kita gitu. Jangan-jangan gitu. Tapi jangan itu dijadikan sebagai alasan, ya kan? Karena dalam usul fiqh itu adanya hukum ya karena ada alasan, ya kan? Kalau alasannya hilang, ya hukumnya berubah gitu kan. Nah ini jangan sampai masuk dalam kaidah ini, bahaya. Nah intinya soal daging babi diharamkan ya sudah, kita taat saja kepada Allah gitu, ya kan. Yang kedua, wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, in wujidat turab lam yakum wa illa qama, ya. Kalau ditemukan debu maka tidak boleh digantikan yang lain gitu. Ini pendapat yang kedua. Kalau ada debu maka tidak perlu digantikan yang lain. Emang mungkin nggak ada debu? Sangat mungkin. Kalau kita berada di mana Pak? Tempat yang isinya es semua, di kutub ya, atau jangan di kutub dah. Kita di misalnya mana daerah-daerah yang hanya es semua gitu ya. Mana kira-kira daerahnya ini ya? Saya nggak pernah ke sana jadi nggak tahu ya, nggak tahu. Ya Greenland ya, kemarin Greenland yang mau dicaplok sama Amerika itu kan es semua itu, ya. Atau tempat-tempat mana yang mana di situ adanya salju, ya kan nggak ada debu. Ya kalau dipaksakan harus dengan debu, ya maka tidak bisa, nggak ada debu kok gitu kan. Ini tanya, terus gimana Pak tayamumnya Pak kalau di Greenland seperti itu Pak? Nah, ini juga masalah lagi, apakah boleh debu itu digantikan yang lain manakala nggak ada debu, ya. Itu nanti diskusinya Pak. Baca dulu kira-kira gimana ini kalau tayamum di tempat yang nggak ada debu, apakah boleh digantikan dengan yang lain? Ya. Wa illa qoma. Ya, tapi kalau memang tidak ada debu, maka boleh digantikan dengan yang lain. Ya, jadi ini yang pendapat yang kedua mengatakan seperti itu. Yaqumu fihi ma yufsidu turab kasyab dunal awani. Wa syartut turab ayyakuna tahiran fala yakfi an najis ala roji. Jadi debunya pun debu yang suci, bukan debu yang najis. Bagaimana membedakannya? Gampang. Kita kalau dengan debu dimanapun kita husnuzon. Kalau nggak ada tai ayam, tai kletong atau apa di situ, kita percaya saja itu suci gitu. Selama kita nggak ngelihat fisik najisnya ya suci gitu. Karena bumi itu dimanapun suci. Ya kita itu sebenarnya kalau sholat di luar di atas tanah gitu,
kalau nggak ada fisik kotorannya itu suci, nggak usah pakai sajadah, nggak usah pakai apa, nggak ada masalah. Tapi dia menjadi kita katakan najis kalau kita ngelihat fisiknya, ya pada hari itu ada fisik najisnya, maka itu najis. Tapi kalau nggak ada fisiknya ya enggak, ya tanah itu ya dimanapun di dunia ini dikatakan suci, ya, dan dapat dijadikan sebagai masjid untuk tempat sujud itu boleh. Ya, jadi kira-kira itu perdebatannya Pak, bahwasanya bisa digantikan kalau tidak ada debu, kalau ada ya nggak boleh, intinya itulah ya. Nah ini masih panjang kajiannya, tapi biar semua kebahas pada hari ini, saya pindah ke bab lain. Wa idza takhallalatil khamru bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Ini kan babnya masih bab tentang najis. Ya, kalau ada khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka dia suci. Ya, khamr, bir, ciu gitu ya, kita nggak apa-apain dia, disimpan di tempatnya lalu tiba-tiba menjadi cuka, ya itu maka suci. Tapi ini tentu ilmu ya Pak ya, bukan berarti lalu bapak-bapak ini saya mau beli ciu, mau beli khamr, belinya itu udah dosa itu Pak. Ya, tapi ini peristiwa kalau ada khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka itu menjadi suci. Atau mungkin zat yang lain lah yang bisa dimakan ya. Tapi yang paling mungkin memang menjadi cuka. Ya, menurut penelitian sangat dimungkinkan khamr ketika didiamkan itu berubah menjadi cuka, itu sangat mungkin. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur, tapi kalau dengan mencampurkan zat-zat tertentu sehingga dia berubah dari khamr ke cuka, maka ini tidak diperkenankan dan hukumnya tetap najis dan haram untuk dikonsumsi. Nah, ya'lam anna tadhhirul asya taratan yakunu bil ghusli wa qad marra, ya. Wa qad yakunu bil istihalah. Jadi sucinya suatu benda itu, ini kesimpulannya pas setelah kita bahas semuanya tentang najis, sucinya suatu benda yang najis itu bisa dua kemungkinan. Pertama dengan dicuci, yang kedua dengan berubah dengan sendirinya. Ini kesimpulannya ini, ya, berubah dengan sendirinya. Kalau dia ada zat najis berubah dengan sendirinya menjadi zat yang halal, maka itu tidak najis lagi. Tapi kalau dengan intervensi tidak bisa, ya. Kalau dengan intervensi tidak bisa, itu. Makanya ini kadang-kadang sering menjadi perdebatan Pak. Ya ketika misalnya kan sering dalam pembuatan MSG dulu pernah diskusi panjang itu, memang ada intervensi menggunakan enzim babi, tapi enzimnya nggak bercampur, hanya untuk memancing saja keluarnya enzim yang lain. Nah, pertanyaannya apakah ini menjadi najis apa enggak? Enzim yang dipancing dengan enzim babi tadi tapi nggak bercampur gitu. Nah, ini dulu ramai soal itu. Ada mengatakan juga itu masih wama tawallada minhu, ada mengatakan itu ya bagian dari derivasi enzim babi itu sendiri, ada yang mengatakan ya enggak derivasi lah, kan tidak bersentuhan katanya, enggak bersentuhan. Nah ini memang panjang Pak diskusinya. Baik, jadi intinya itu barang yang najis itu menjadi suci ya dengan dicuci, ataupun bisa menjadi suci karena berubah dengan sendirinya tanpa adanya intervensi. Kira-kira itu. Baik, saya kira itu pembahasan kita tentang najis ya sudah selesai. Insyaallah mudah-mudahan nanti bulan depan kita akan pindah ke bab yang lain. Saya mohon maaf tentu nggak baca semua Pak. Kalau dibaca semua satu pembahasan bisa nggak beralih-alih ke bab yang lain. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kalau ada khilafan, kesalahan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semakin banyak kita tahu, insya Allah akan menambah kehusuan kita dan keyakinan kita di dalam beribadah. Kita akan hilang rasa was-was, ya, rasa
seringkali rasa kebingungan dan lain-lain. Tapi dengan adanya ilmu, insya Allah kita akan selalu yakin dan kita tahu tentang adanya pendapat yang berbeda dan lain-lain, sehingga kita akan lebih mantap lagi dalam ibadah. Baik, saya kira itu, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan, walaupun sudah suruk enggak apa-apa. Silakan, satu orang saja. Ya, silahkan Bapak-bapak hadirin sekalian yang ingin bertanya. Oh, sepertinya sudah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, jazakumullah khairan katsiran. Gara-gara nasi liwet ya, jadi gak ada yang nanya, Pak. Terima kasih kepada guru kita telah tadi menyampaikan kajian fikihnya tentang najis. Sudah pernah ya? Contoh dan bagaimana cara membersihkannya, mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita. Bapak-bapak hadirin sekalian, nanti setelah taklim ini jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan pulang dulu. Kita di sebelah selatan masjid sudah disiapkan sarapan pagi. Kemudian kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita kepadanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afan wa taqdilana biha min jamil hajan wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajan wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.